wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Amana min ni'matil imani wa dinil Islam wa afhamana min ulumid din wal aqidah wa arsyadana al akhlaqal karimah wal a'mal as-salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma yarfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asy-syakirin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita lantunkan dari bulan Rajab, Sya'ban dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada dalam. Dan Jumat ini merupakan Jumat pertama bagi kita di dalam bulan Ramadan. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah Ramadan ini, sehingga derajat takwa yang Allah janjikan kepada kita sama-sama dapat kita raih, dan balasan bagi orang yang bertakwa itu adalah surga. Amin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita siang hari ini mengambil topik atau tema, yaitu menjaga lisan, menjaga amal. Menjaga lisan, menjaga amal. Tidak salah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi Allah tidak memanggil seluruh manusia, tetapi Allah khususkan panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu betul bahwa yang sanggup melaksanakan ibadah puasa itu dalam arti yang sebenar-benarnya, yang berkualitas, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, hanyalah orang-orang yang beriman. Bila imannya tidak ada atau imannya kurang-kurang, maka kemungkinan besar orang itu tidak akan sanggup menjalankan ibadah Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahmatullah. Kata-kata puasa dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-shaum atau jamaknya as-syiyam. Secara bahasa kata-kata itu berarti menahan. Al-imsak, menahan. Maka inti dari ibadah puasa itu adalah menahan diri. Menahan dari tidak makan, tidak minum di siang hari. Menahan hati kita, menahan pikiran kita, menahan ucapan kita, menahan tindak tanduk kita. Kalau hanya sekedar menahan haus dan lapar, maka sebenarnya Allah tidak perlu memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Karena menahan haus dan lapar atau tidak makan sepanjang hari, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau setelah kita makan sahur sampai datangnya waktu berbuka,
Itu bisa dilakukan oleh siapa saja pada hakikatnya. Bahkan hari ini fenomenanya di kota-kota besar di Indonesia ini, bahwa banyak orang-orang barat yang datang ke Indonesia, atau para pelancong, ataupun Asia Timur seperti Korea, Jepang dan lain sebagainya, yang niatnya hanya berlibur ke Indonesia, berwisata, tapi pas momennya bulan Ramadan, lalu mereka melihat semangat umat Islam yang demikian besar menjalankan ibadah puasa ini. Itu menarik bagi mereka. Ditambah dengan tradisi berburu perbukaan, sholat tarawih, makan sahur, dan lain sebagainya. Walaupun mereka bukan Muslim, tapi mereka merasa tertantang untuk mencoba, karena menurut mereka itu seru, itu hebat. Lalu mereka coba, ternyata mereka bisa. Mereka bangun pagi, makan sahur, lalu menahan sampai datang waktu berbuka, lalu ikut berburu perbukaan, lalu berbuka pada saat yang sudah ditentukan. Bisa. Mereka bukan orang beriman, bukan orang Islam, bisa. Bahkan anak-anak kecil pun, anak-anak kita, itu kalau mereka lengah, keasikan bermain, maka mereka lupa makan dan minum. Dipanggil sama ibu, sama mamanya, pulang nak, pulang makan dulu. Ya bu, nantilah. Tidak makan, mereka tidak minum seharian karena asik bermain, tidak apa-apa. Tidak meninggal mereka, tidak sakit. Oleh karena itu, ibadah puasa ini bukan hanya urusan menahan diri dari makan dan minum. Kalau hanya itu urusannya, tidak perlu orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja bisa melaksanakan. Bahkan ada orang yang terperangkap dalam gua, tidak makan, tidak minum 3 hari, masih hidup. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat, maka ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, bahwa ibadah Ramadan ini berlaku selama 1 bulan penuh, bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, tetapi 1 bulan penuh. Itu artinya dari sisi aspek ibadah yang mengiringi puasa itu juga harus dijalankan selama sebulan penuh. Terutama sekali ibadah sholat tarawih. Karena ibadah sholat tarawih itu adalah memang bukan ibadah wajib, tapi sunnat muakkad, sunnat yang dikuatkan, dan hanya ada di bulan Ramadan. Kalaupun kita rajin mau sholat tarawih di bulan Ramadan, tidak ada, tidak boleh, tidak ada ketentuan. Hanya ada di bulan Ramadan. Karena itulah kesempurnaan ibadah puasa itu ditentukan juga dengan kesempurnaan kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau bulan ini 30 hari berpuasa, maka 30 malam kita harus sholat tarawih. Bagaimanapun caranya, kita usahakan. Sebagaimana kita tidak mau meninggalkan puasa, tidak mau membatalkan puasa, seperti itu juga kita tidak mau meninggalkan sholat tarawih. Dimanapun, sekalipun kita dalam perjalanan, silakan berhenti sejenak di mana waktunya sudah masuk sholat tarawih. Bagi yang bekerja mungkin ada shift siang, shift malam, maka sisihkan waktu sebentar untuk sholat tarawih. Atau bagi yang sakit umpamanya tidak sanggup datang ke masjid ini, sholat di rumah. Atau hujan lebat, tidak bisa datang ke masjid, atau takut karena petir dan sebagainya, sholat di rumah. Yang intinya jangan sampai ditinggalkan ibadah sholat tarawih itu. Ada 2 hadis Nabi SAW yang menegaskan akan hal ini. Yang pertama mengenai puasanya, yang kedua sholat tarawih. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya orang yang mempuasakan bulan Ramadan dengan dasar panggilan imannya dan penuh perhitungan ihtisaban. Ada juga yang menerjemahkannya dengan ilmu, tetapi juga dihitung
30 hari Ramadan, 30 hari kita puasa. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan dosa yang telah berlalu. Hadis yang kedua mengiringi hadis ini adalah wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan orang-orang yang menjalankan malam-malam Ramadan, yaitu dengan sholat tarawihnya, dengan dasar panggilan iman, dengan penuh perhitungan pula, dengan ilmu yang dihitung, disempurnakan. Kalau 30 hari puasa, 30 malam sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, bahkan termasuk dosa-dosa yang telah berlalu. Ini artinya antara ibadah puasa dengan sholat tarawih tidak boleh. Maka makna imsak di sini, menahan di sini. Kalau siang hari menahan diri dari tidak makan dan minum dan hal lain yang membatalkan puasa, maka malam hari menahan hati kita, menahan pikiran kita, menahan keinginan-keinginan kita untuk yang lain. Tapi kita fokus untuk beribadah, melaksanakan sholat. Hal lain yang penting untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya adalah menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, mulut kita, untuk tidak berbicara sembarangan. Yang pertama, hal ini diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Man lam yada qaula zurri fala hajatan lillahi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini yang pertama. Orang yang tidak meninggalkan berkata-kata kotor, berkata-kata cabul, berkata-kata porno, carut dan sebagainya, maka Allah tidak akan mau untuk menilai puasa sekalipun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, dalam hadis yang lebih panjang, baginda Rasulullah SAW mengatakan, khamsatu asya tubitu sawma ay tubtilu sawabah. 5 perkara akan membatalkan pahala puasa. Puasa sah, tapi pahalanya tidak ada. Artinya puasanya sia-sia. Mana yang 5? Yang pertama al-kazib, berbohong. Yang kedua al-ghibah, bergunjing. Ketiga an-namimah, menfitnah. Keempat al-yaminul umus, sumpah palsu. Dan yang kelima an-nazratu bisyahawat, memandang lawan jenis di siang hari Ramadan dengan nafsu syahwat, bahkan sekalipun istri kita sendiri. Ini harus ditahan. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita, keinginan-keinginan kita harus tahan dari semua itu. Dan lidah kita juga harus ditahan untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang Allah benci, yang Allah larang, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bila kita mampu menjaga akan hal ini, maka baginda Rasulullah SAW menjamin untuk kita surga. Mayyat manli ma baina lahyaini wa ma baina rijlaini atmanu lahul jannah. Orang yang mampu menjaminkan untukku, kata Nabi SAW, menjaga apa yang ada di antara dua gerahamnya, yaitu lidah, dan menjaga antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjaminkan untuknya surga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, secara lebih rinci baginda Rasulullah juga mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah wa la yulqa biha bala yahwi ilal jannah. Seorang hamba yang selalu mengucapkan ucapan yang baik-baik, yang disenangi, diridai Allah, bahkan sekalipun dia tidak menyadari ucapannya itu,
maka ucapan itu akan membawanya ke dalam surga. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min suhillah la yulqa biha balan yahwi ila nar. Tapi sebaliknya, seseorang yang mengucapkan ucapan yang dibenci Allah, yang tidak disenangi Allah, yang dilarang, sekalipun dia tidak menyadari, maka ucapan-ucapan itu akan membawanya ke dalam neraka. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat rahimahumullah, tentu kita memasuki bulan Ramadan ini bukan untuk main-main, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pencitraan, tapi benar-benar karena panggilan iman. Maka oleh karena itu, jangan pula kita kemudian bermain-main menghadapi, tidak serius, berleha-leha. Tapi mari kita kuatkan himmah, semangat, keinginan, niat, dan iman kita. Bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan ini dari awal sampai akhir. Karena ibadah Ramadan ini berlangsung selama 1 bulan. Maka isilah hari-hari kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Apakah membaca Al-Quran, apakah dengan zikir, apakah dengan infak dan sedekah, apakah dengan taklim, belajar ilmu agama, apakah dengan termasuk dengan iktikaf nanti, terutama 10 hari yang terakhir, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang dalam bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ini yang kita lakukan dengan segala niat baik, dengan kesungguhan kita, mungkin kita untuk itu bersusah payah, maka balasannya bukan main. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 Allah nyatakan, illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kecuali yang Allah terima nanti di hari akhirat, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci dan bersih, dan insya Allah dengan melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa siang hari, sholat tarawih pada malam hari, sebagaimana hadis yang telah Khati bacakan tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu artinya hati kita akan kembali bersih. Kawaladin waladahu umri, sama nanti di 1 Syawal itu seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibu. Maka bagi orang-orang yang sudah bersih, yang suci hatinya itu, maka Allah katakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkanlah, disediakanlah, menunggulah bagi orang-orang yang bertakwa itu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi capaian tertinggi bagi kita. Karena semua yang ada di dunia ini, sehebat apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun, maka itu baru bunga-bunga. Nabi SAW katakan, nikmat tertinggi, puncak nikmat itu adalah masuk surga dan terbebas dari siksa api neraka. Min tamamin nu'umati dukhulul jannah wa fawrul minan. Puncak nikmat itu adalah masuk surga dan terbebas dari siksa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru zalika ya ulil absar la'allakum tuflihun. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Sadaqallahu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, dan jangan kamu ikuti langkah jejak syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kita jalankan Islam ini sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Karena ada juga orang yang berpuasa, tapi sholatnya lalai, sholatnya ditinggalkan, atau sebagian sholatnya ditinggalkan. Termasuk kita perhatikan anak-anak kita sendiri. Ketika mereka sudah mempuasakan Ramadan yang susah payah, jaga juga sholat mereka. Karena kalau sholatnya ditinggalkan, dilalaikan, maka puasanya menjadi sia-sia, tidak ada makna. Karena kewajiban yang pertama itu adalah sholat. Lalu datang kewajiban yang lain, yaitu puasa, yang juga harus kita lakukan, tapi tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamin takasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.